Bab 45, permintaan Zahwa. Mas lepaskan, nanti kita viral lagi. Bahaya, malu-maluin. Mataku melotot menatap pengunjung. Warung ayam bakar ini cukup ramai sehingga kami jadi sorot perhatian. Ada yang menatap sambil senyum-senyum, mungkin merasa bahwa kami pasangan romantis. Ada juga yang mencibir seolah-olah iri. Lah, Mas sayang banget sama kamu, ujar Mas Ilyas masih memelukku. Ya Allah, ini manusia sudah tua tapi jiwa bucinya masih saja mengakar. Suka sekali membuat kehebohan. Kalau aku berontak sambil berteriak penculik, tak mungkin. Lalu aku harus apa? Mas lepaskan. Sebelum aku tendang benda pusaka kamu, ancamku lirih tepat di telinganya. Lah, sebentar saja, Mas ingin mengulang momen saat Mas melamarmu di sini. Oh, tunggu momen itu ketika aku memeluknya karena kegirangan mendapatkan sebuah cincin. Ya, aku ingat. Mas Ilyas mengajakku makan, ternyata di jus yang aku pesan terdapat cincin bermata satu. Untung tidak masuk tenggorokan. Mas Ilyas memang sudah aneh ala-ala sinetron sejak zaman masih muda. Pak, permisi, ini pesanannya. Iya Mbak, letakkan di meja. Baik Pak, maaf mengganggu. Syukurlah pelayan datang. Mas Ilyas jadi sadar kalau kami sedang di tempat umum. Dia segera melepaskan pelukannya. Dengan raut kesal aku menjauh. Lalu duduk sambil melotot supaya Mas Ilyas tidak berani dekat-dekat lagi. Gak usah drama, Mas sadar. Mas bukan Reza Rahadian, pemain layangan putus. Jadi no drama-drama. Buruan makan ayamnya sebelum Mas yang aku makan. Mas Ilyas bungkam, dia hanya menunduk lesu, lalu mencoba mencici makanannya. Dia nampak tak berselera. Aku tak peduli, memilih abai dan makan dengan lahap. Perutku sudah keroncongan, para cacing seakan menyanyi bersama untuk meminta makan. Selama ritual makan tak ada yang berbicara, kami sibuk dengan pikiran masing-masing. Mas Ilyas lebih banyak menunduk sambil mengalihkan pandangannya. Ayo pulang Mas, udah kenyang. Waktunya balik, ucapku memecahkan keheningan. Lah, maafkan Mas, udahlah Mas, kita udah tua, gak usah kebanyakan drama. Gini aja, sana Mas bayar makanannya, aku mau balik naik ojek, biar Mas anter lah, gak usah ribet. Nanti Mas berbuat aneh-aneh lagi. Udah ya, aku mau balik, makasih traktirannya. Aku melangkah pergi, tak peduli ekspresi Mas Ilyas yang kecewa. Tak ada waktu melayani laki-laki bucin. Susah sekali untuknya introspeksi diri. Bukannya sadar, malah memanfaatkan situasi. Semoga setelah aku abaikan, dia berhenti mencari celah supaya aku bisa kembali. Cinta tak bisa dipaksakan, lagi-lagi aku tegaskan. Tak mau kembali padanya, kecuali Zahwa yang meminta. Mungkin aku akan berpikir 2 kali, kebahagiaan Zahwa di atas segalanya. Walaupun aku terluka, demi Zahwa aku rela melakukannya. Aku berharap Mas Ilyas tidak mempengaruhi anakku, supaya kami bisa bersatu. Jika itu terjadi, sulit bagiku menolak, meskipun aku yakin Zahwa tak akan mau ibunya kembali terluka. Hampir 2 bulan hidupku tenang tanpa Mas Ilyas. Sejak kejadian di warung ayam bakar, dia tidak lagi menemuiku. Bahkan saat membayar biaya rumah sakit, Bapak Handoko yang mengantarkan uangnya, sekalian menengok Laras. Mantan suamiku bagaikan ditelan bumi, sosial medianya tidak aktif, begitu pula dengan nomornya. Apa mungkin dia mengganti nomor telepon, sengaja menjauh dariku? Entahlah kenapa juga aku malah kepo terhadap hidupnya. Tidak ada kerjaan, mengecek WhatsApp dan sosial media miliknya. Tak mungkin aku merasa kehilangan. Aku yakin ini hanya perasaan cemas atau entahlah. Mbak Ella, aku sudah cantik belum? Gimana lipstiknya? Jos gendos kan? Tiba-tiba Laras menghampiriku yang sedang meneguk teh di teras dengan tatapan kosong dan melamun tidak jelas. Bayangan Mas Ilyas hadir begitu saja. Biasanya setiap pagi ketika di rumah emak, aku menemani dia duduk di teras menikmati mentari pagi yang perlahan muncul. Mbak Ella, apa sih Ras? Emak gak budek? Apa sih Ras? Emak gak budek. Ngomongnya pelan-pelan, kalau bisa pakai cengkok lagu biar merdu. Lagian, Mbak diem aja kayak patung tengkorak.
Gak nyaut ngelamun gak jelas. Aneh, kesambet genderuwo baru tahu rasa. Enak aja, siapa yang melamun? Mbak lagi menikmati sejuknya udara pagi, ucapku sambil menarik napas dalam-dalam lalu menghembuskannya. Halah bohong, Mbak lagi mikiran mantan Pak Su ya? Pak Su siapa? Bang Ilyas maksudnya. Dih, sotoy. Gak usah sok-sok jadi dukun, Ras. Adikku gak pantas jadi tukang ramal. Kamu cocoknya jadi pemain film bawang merah. Mulutnya cocok banget, julid bin pedes kayak cabe. Hahaha. Ih, Mbak nyebelin banget. Untung bedah hatiku lagi baik. Jadi gak sampai aku sumpelin kaos kaki mulut Mbak. Hahaha. Laras duduk di samping ku sambil tertawa nyaring. Aku perhatikan dia sambil mengernyitkan dahi. Ada yang aneh dari penampilannya. Tumben jam segini dia sudah rapi. Biasanya dia belum mandi, rambut acak-acakan, petali iler terlukis di pipi. Mau kemana dia? Tumben udah wangi kembang 7 rupa. Terus lipstiknya udah kayak buah tomat segala. Mau kemana, Ras? Ikut karnaval atau mau nari ronggeng? Sembarangan. Laras mau jalan-jalan dong. Emang Mbak merana sendirian, jomblo, kasihan deh. Haha. Wah, sesama jomblo menghina. Ih, sorry ya, Laras udah gak jomblo, serius. Cowok mana yang gak beruntung dapetin kamu? Dih, ya beruntung lah Mbak. Cowoknya ganteng lagi itu loh, sahabat Mbak. Siapa? Duren. Gak mungkin dia mau sama kamu. Hahaha. Iya, Mas Rapli. Apa? Tanyaku kaget tingkat internasional. Bola mata hampir lepas dari tempatnya. Biasa aja dong, mulutnya sampai mangap lebar kayak gitu. Nanti kemasukan lat hijau baru nyaho. Hahaha, jangan bercanda, Ras. Serius? Kapan sih Laras bohong? Beneran kamu pacaran sama Rapli? Gak pacaran sih, tapi ya gitu deh. Jawab Laras sengengesan. Pikiranku tak bisa memahami perkataan Laras sejak kapan dia menyukai Rapli. Mereka baru kenal beberapa bulan ini. Kenapa tiba-tiba jadi dekat? Aku pikir Laras akan sulit melupakan Arya. Namun tidak sama sekali. Dengan mudah adikku berpindah haluan, menghadirkan seseorang lagi dalam hatinya. Sebenarnya hati Laras berbuat dari apa? Kenapa begitu fleksibel, lentur dan mudah menyangkut di hati yang lain? Kenapa hatiku tidak seperti Laras, sulit membuka lembaran baru dengan pria lain? Rasanya hambar bagaikan air tawar, tak berwarna dan tak berasa. Gairah terhadap cinta pada pria seakan sering tergeser oleh kekecewaan yang masih sedikit menancap. Assalamualaikum. Selang beberapa menit aku terdiam mendengar perkataan Laras. Mobil Rapli muncul. Kemudian dia datang menghampiri. Wajahnya tak kalah ceria seperti Laras. Mereka langsung saling pandang, melemparkan senyum malu-malu, mirip masa mudaku saat jatuh cinta. Waalaikumsalam. Duren, kamu pacaran sama adikku? Tanyaku tanpa basa-basi. Rapli menggaruk kepalanya dengan ekspresi gugup. Gigi putihnya dia perlihatkan. Dia seakan sedang berpikir kata yang pas untuk diucapkan. Mbak Ella kepo deh. Udah Mas Rap, ayo kita capcus. Seenak jidat Laras menarik tangan Rapli. Aku halangi langkah mereka. Saat mereka bergerak ke kiri, aku hadang. Ketika berjalan ke kanan, aku gerak ke kiri. Berkali-kali kami melakukan gerakan demikian, sehingga langkah Laras dan Rapli terhenti. Laras kesal, dia menghentakkan kaki sambil menatap tajam ke arahku. Ih, Mbak kayak setrikaan aja. Awas dong, kita mau OTW. Jawab dulu pertanyaan Mbak, kalian pacaran? Duren, kamu beneran sayang sama adikku? Tanyaku penuh selidik. Namun yang ditanya hanya nyengir tanpa jawab. Cepat jawab atau aku adukan sama emak. Kamu, Duren, harusnya gentle dong. Kalau suka sama adikku, hadapi dulu kakaknya. Awas saja kamu mau menyakiti dia. Aku jejeli Duren sampai mabok. Ih, apaan sih Mbak? Ngomongnya gak dikontrol, kayak mobil oleng. Cibir Laras.
Tenanglah, aku dan Laras memang gak pacaran, tapi kami sedang di fase saling mengenal. Doakan semoga bisa ke arah yang lebih serius. Tuh, dengerin Mbak. Aku hanya bisa melongo menyaksikan dua insan yang sedang kasmaran. Laras begitu ceria, raut wajahnya lebih cerah dibandingkan ketika menyukai Arya. Udah jelas kan Mbak, pamit jalan-jalan dulu ya. Kalau emak nanyain, bilang aja lagi jalan sama calon mantu. Hahaha, dadah Mbak. Izin bawa adikmu jalan-jalan lah. Tenang saja, Laras aman bersamaku. Mulutku terkunci, hanya bisa mengangguk sebagai merespon. Memberikan mereka jalan. Awalnya aku berpikir Duren menyukaiku karena dia begitu perhatian. Syukurlah hanya dugaan yang salah. Aku senang Rapli bersama Laras. Rapli pria baik-baik, sudah tahunan aku kenal dengannya. Sedikit banyak paham karakter dia. Mereka nampak cocok. Rapli terlihat sabar dengan mulut julid Laras, sikapnya tak kalah bijak dengan Arya. Bahkan Rapli lebih pandai menyesuaikan diri dengan karakter Laras yang suka banyak bicara. Begitu pula dengan adikku, Laras nampaknya sama sekali tidak mempermasalahkan status Rapli. Maklum, dari segi wajah Rapli terlihat sepantaran dengannya. Tak terlihat sudah duda. Apalagi Rapli tak memiliki anak, dia masih seperti perjaka yang gagah, mapan, dan tampan. Itulah bentuk perjuangan dalam mencintai, saling menerima kekurangan satu sama lain, lalu berusaha melengkapinya. Sama-sama berjuang menyesuaikan karakter masing-masing, memperbaiki perangai buruk atau tetap menjadi diri sendiri, tanpa dipaksa berubah lebih baik versi orang lain. Jadikan kekurangan pasangan sebagai keunikan. Kalau kekurangan itu buruk, maka permak supaya menjadi cantik. Jika kekurangannya berbentuk ciri khas seperti gaya bicara, hobi, dan lainnya yang tidak bisa diubah, maka terimalah sebagai ciri khusus dari sosok yang kita cintai. Astagfirullahalazim, karena merhatiin Laras sama Rapli sampai lupa jadwal. Aku bergegas ke kamar untuk mengganti pakaian. Hari ini waktunya menjenguk Zahwa. Aku sudah mempersiapkan makanan kesukaannya dari subuh. Akibat menunggu waktu beranjak siang, Ngedi lupa jadwal sendiri. Selesai berganti pakaian, aku masukkan rantang ke tote bag, menyalakan motor dan menjalankannya menuju tempat tujuan. Mas Ilyas. Sesampainya di sana aku cukup terkejut karena menemui Mas Ilyas. Dia sudah menjenguk Zahwa duluan. Saat aku panggil namanya, dia hanya tersenyum. Dengan ekspresi yang sulit diartikan, sebenarnya wajar dia datang ke sini. Namun aku khawatir ada sesuatu yang sedang direncanakan. Semoga hanya prasangka saja. Ngapain kamu ke sini, Mas? Pamit duluan lah, jawabnya tanpa merespon pertanyaanku. Mas Ilyas pergi begitu saja, menyisakan diriku yang kebingungan. Silakan masuk Bu Ella, perintah penjaga. Aku masuk ke dalam ruang khusus menjenguk pasien rehabilitas. Mama, aku dan Zahwa berpelukan. Rindu karena jarang bertemu, tak bisa leluasa bersama. Padahal sebelumnya kami tidak pernah dipisahkan. Wah, Mama bawain makanan kesukaan kamu. Rantang diletakkan di atas meja. Zahwa menyambutnya dengan gembira. Bibir tipisnya mengucapkan terima kasih sambil memelukku untuk kedua kalinya. Seterusnya kami asik mengobrol, menanyakan keadaan masing-masing. Kurang lebih 3 bulan di sini, kondisi Zahwa mulai membaik. Dia sudah ceria seperti biasanya, badannya nampak berisi. Dia juga mengatakan bahwa dokter yang menanganinya selalu memuji karena perkembangan proses penyembuhan Zahwa berjalan cepat. Mah, boleh awan nanya sesuatu? Mau nanya apa sayang? Biasanya juga langsung nanya, kayak wartawan aja, izin dulu. Hehehe, gini mah, Awa mau nanya, Mama masih sayang gak sama ayah? Deg, jantungku tersentak. Baru kali ini Zahwa mengungkit tentang ayahnya. Apa yang sudah dikatakan Mas Ilyas? Apa dia sudah mempengaruhi anakku supaya kami bisa kembali? Aneh pertanyaannya, Wak. Kenapa Zahwa nanya kayak gitu? Disuruh ayah? Enggak, Mah. Zahwa cuma pengen tahu isi hati Mama.
Gak penting nak, sudah lupakan soal itu. Mendingan Zahwa makan makanannya. Enak loh lele pecah kesukaan awak. Aku buka rantang menampakkan menu makanan yang sudah aku masak. Ada pecel lele, sosis bakso goreng, dan kerupuk udang. Sengaja mengalihkan perhatian Zahwa agar tidak terlalu jauh menanyakan perasaanku pada ayahnya. Mah, awak butuh jawaban dari mama, cecar Zahwa. Emang harus banget mamah jawab. Harus mah. Zahwa cuma ingin tahu isi hati mamah, karena dari lubuk hati Zahwa yang paling dalam, Zahwa berharap mamah dan ayah bisa bersama lagi. Apa yang aku takutkan terjadi. Mas Ilyas pasti sudah mendokterin Zahwa dengan mulut manisnya supaya mendukung kami rujuk. Kalau sudah begini, aku harus menjawab apa? Bab 46 tamat.